Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada pagi hari ini kita sudah berjumpa langsung dengan Mbak Fidel Joko Montro, dan kita akan membahas satu hal yang lagi viral Mbak hari ini. Ya. Jadi saya cukup tergugah hati saya mendengar kabar-kabar yang diberitakan oleh teman-teman kreator baik di TikTok, snack video, Instagram, YouTube dan lain sebagainya tentang adanya pengungsi atau imigran Rohingya, Mbak. Jadi mereka datang di Aceh dan kemudian menimbulkan pro dan kontra. Jadi ada yang setuju mereka ditampung, ada juga yang tidak setuju mereka ditampung. Apalagi ada berita-berita yang mengatakan bahwa kaum Rohingya ini semakin berani sama kaum pribumi. Bahkan saya mendengar satu berita itu ada yang telah menetap di daerah Sidoarjo atau mana, Mbak? Iya, Sidoarjo. Jadi daerah Sidoarjo itu sampai 5 tahun bahkan ditunjang oleh pemerintah, kehidupannya dicukupi, dan dia merasa kurang, Mbak. Jadi gimana mereka ini pendatang tapi kok nggak mau kerja, maunya dibiayai, sedangkan kita sendiri sebagai pribumi seperti saya sendiri, Mbak, saya pengen beli rumah, saya pengen beli tanah, itu harus menabung, harus bekerja keras. Tapi kok enak sekali orang pendatang dari luar negeri yang nggak tahu bagaimana dulu nenek moyang kita berjuang demi kemerdekaan Indonesia, mereka yang enak-enak datang Indonesia sudah seperti ini, terus lagi minta dibiayai hidupnya. Itu bagaimana tanggapan Mbak Fadil? Apakah orang-orang Rohingya ini harus kita tampung, harus kita persilahkan? Bahkan ada satu berita yang mengatakan bahwa diberikan pulau, Mbak, atau kan mereka harus dipulangkan. Itu yang terbaik gimana menurut panjenengan? Kita akan menilai dengan dua sisi. Okay. Sisi yang pertama adalah sisi kemanusiaan. Artinya kita sama, diciptakan oleh Tuhan, hanya berbeda suku bangsa, berbeda kulit dan bahasa. Okay. Mereka juga punya hak atas mereka hidup damai tentram. Selayaknya kita juga demikian. Kita bisa hidup, bisa makan, bisa bahagia. Dan sayang sekali bangsa Rohingya tidak punya negara karena mereka di dalam ceritanya mereka bersama Inggris yaitu menjajah dengan negara Myanmar. Ketika Inggris meninggalkan, kemudian bangsa Rohingya tertinggal sehingga bangsa Myanmar atau negara Myanmar mereka benci kepada bangsa Rohingya karena mereka juga dianggap penjajah, sehingga ada dendam-dendam, akhirnya bangsa Rohingya diusir atau diperlakukan kasar, bahkan mereka ada yang dibunuh dan sebagainya. Mereka terapung-apung di lautan, pernah mencoba di daratan Malaysia dan mereka juga tidak diterima dan akhirnya diusir juga. Okay. Kemudian mereka juga pernah ditolak oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo pada saat itu, tapi sayangnya penolakan dari Bapak Presiden kita yaitu Pak Jokowi ditentang oleh berbagai elemen yang maksudnya untuk bisa diterima. Dan akhirnya ada beberapa orang atau para paratos yang berada di Sidoarjo, mereka dicukupi per bulan, dijatah uang 1.200.000, ditempatkan gedung yang cukup lumayan baik. Namun sayang sekali kadang mereka berolah, kadang memecah kocok atau memecahkan kaca. Itu tujuannya apa, Bang? Mereka merasa benci sekali karena pada waktu itu kan lampu dipadamkan karena di sebelahnya ada kebakaran, sehingga pihak PLN mematikan lampu. Mereka salah terima, mereka mengamuk-amuk dan mereka akhirnya memecahkan kaca-kaca di gedung itu, sehingga menjadikan sebuah nilai-nilai yang kurang baik bagi penilaian orang pribumi. Hingga di sisi yang satu, bahwa sisi kemanusiaan, akhirnya sebenarnya kita juga kasihan kepada bangsa Rohingya karena mereka montang-manting sehingga peradabannya mereka sedunia merasa menjadikan manusia yang terbuang. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya pulau. Sebenarnya mereka juga hamba yang sama seperti kita. Nah, kita ini sebenarnya juga ingin menolong agar mereka hidup ngayom di bumi pertiwi. Namun dengan demikian, apabila kita menolong kepada bangsa Rohingya, tentu banyak pelanggaran di antara negara kita. Kita kasihan sekali, semestinya kita juga menolong, memberikan yaitu tempat atau pulau yang pernah diucapkan daripada Bapak Presiden kita, atau Bapak Wakil Presiden kita, Pak Amin, Mbak Amin, nyatakan bahwa supaya bangsa Rohingya ditempatkan di Kepulauan Galang ya. Mereka ditempatkan di Pulau Galang karena di pulau itu juga pernah menampung berbagai masyarakat manca yang mereka bersembunyi atau berteduh atau berlindung atau mengungsi ke tempat wilayah negara kita yaitu di Pulau Galang. Dan mereka sudah berpulang, kemudian tempat itu akan diberikan kepada bangsa Rohingya. Namun
dengan kasih sayang kita kasihan kepada yaitu bangsa Rohingya, kenyataannya karena olahnya, karena perilakunya, maka bangsa kita tidak suka kepada bangsa Rohingya. Sebagian daripada rakyat Indonesia menolak keras bahwa apapun alasannya bangsa Rohingya jangan sampai mereka berada di Indonesia, walaupun mereka mengungsi pun mereka menjadikan yaitu beban-beban Indonesia yang sangat berat sekali, karena Indonesia juga punya beban yaitu memberantas dengan kemiskinan. Kenyataannya kemiskinan Indonesia juga merajalela dan banyak sekali, sehingga masih banyak yang harus kita tolong kepada warga kita yang benar-benar sangat minim sekali. Apabila kita menolong kepada bangsa lain, padahal bangsa kita pun masih banyak membutuhkan pertolongan, banyak kemiskinan. Sehingga di dalam sisi yang sebelah kanan kita rasa kemanusiaan ingin menolong, tapi di sisi sebelah kanannya bahwa kita akan menabrak kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal yang tertera di dalam undang-undang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan penjajah masuk di wawasan Indonesia atau kepulauan Indonesia atau negara Indonesia apapun alasannya. Dan masih peraturan-peraturan di pasal juga menyatakan bahwa bumi dan air dan seutuhnya adalah milik negara kita, tidak diperbolehkan negara lain untuk menguasai atau menduduki atau menempati kepulauan Nusantara. Sehingga tentang bumi dan seisinya itu sudah diatur di dalam undang-undang dan pasal. Yaitu kalau seandainya Mbah, kita kan memang berharap bahwa kaum Rohingya bisa dipulangkan ke asalnya. Tapi jikalau karena memang keputusan pemerintah dan sebagian rakyat Indonesia yang menyetujui bahwa warga Rohingya ditampung di Indonesia, itu kebijakan apa yang harus kita lakukan, Mbah? Yang jelas harus ada syarat bahwa menempati Pulau Galang itu dalam arti mereka hanya mengungsi. Artinya harus ada jadwal kontrak, misalkan 3 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Apabila kontrak itu sudah habis, maka bangsa Rohingya harus didempar atau keluar dari bumi Indonesia, dan mereka bisa ditempatkan kepada negara yang lain, misalkan Malaysia atau negara Singapura, Brunei, dan sebagainya. Kan ASEAN itu negaranya banyak, sehingga bergiliran. Dia tidak harus menempati di Indonesia. Apabila mereka menempati di Pulau Galang secara langsung atau diberikan tanah kekal atau tanah abadi, artinya mereka diberikan salah satu pulau sebagai warga negara Indonesia, maka jelas itu menyalahi aturan kenegaraan, sehingga kita pasti terjadi rame lah, pasti terjadi bentrok kepada para warga negara kita dan melanggar peraturan-peraturan negara kita, serta sungguh akan bertabrakan dengan cita-cita pahlawan kita yang benar-benar memerdekakan negara Indonesia dengan bersusah payah, dengan bercucuran darah sehingga mereka gugur di medan laga, meninggalkan warganya dan sebagainya. Hingga pahlawan pun apabila mengerti darah yang diperjuangkan diberikan kepada orang Rohingya, maka para pahlawan andai kata hidup menangis semua. Hingga kita ketakutan kepada jasa pahlawan, mereka berjuang, kita murah saja, kita sembarangan memberikan kepulauan, itu melanggar yaitu cita-cita para pahlawan kita. Sehingga apabila menempati di Pulau Galang, mereka harus sesuai dengan kontrak, misalkan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Dan untuk makan otomatis tidak hanya Indonesia saja yang memikirkan, bisa itu dimintakan dana-dana dari dunia atau dari PBB, sehingga Indonesia tidak hanya memikirkan Rohingya, Indonesia juga memikirkan para rakyatnya yang miskin, yang mana yang lebih penting daripada bangsa Rohingya. Kita sifatnya hanya menolong, sehingga hanya memberikan pertolongan dan memberikan tempat untuk mengungsi saja, Mbak. Sehingga kalau dijadikan warga negara Indonesia, itu menjadikan permasalahan yang sangat besar sekali, tumprap atau untuk orang-orang Indonesia. Ya, terus yang saya bingungkan seperti ini loh, Mbak. Jadi banyak sekali berita-berita yang mengatakan bahwa kaum Rohingya itu juga ada sebagian yang menyakiti warga negara kita gitu. Terus PBB menetapkan bahwa setiap orang yang butuh perlindungan dalam arti pengungsi seperti Rohingya ini tidak boleh dipukul, tidak boleh dianiaya. Tapi bagaimana jika mereka menganiaya warga pribumi? Apakah kita harus tetap diam saja? Kita mengajukan kepada PBB bahwa warga Rohingya telah berbuat jahat di Indonesia, maka apabila melanggar, yang pertama melecehkan negara, yang kedua menganiaya atau memukul orang pribumi, maka mereka harus dipulangkan, mereka harus diusir, atau mereka diberikan kepada yaitu yang mengurusi, terutama PBB. Sehingga kita punya pelanggaran-pelanggaran, jangan sampai karena kita memanjakan orang Rohingya, kita mentolong kepada rakyat kita, itu malah menciderai rakyat Indonesia. Mbak. Ya, seperti itu, Mbak. Ya, terus kita terlintas dari permasalahan Rohingya, Mbak. Ini ada satu pertanyaan dari salah satu saudara kita selipkan, Mbak, yaitu terkait dengan permasalahan keluarga, Mbak. Dan ini saya kira itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang datang kepada kita dalam arti curhat. Mereka itu memiliki permasalahan yang sama. Jadi ini, Mbah, pertanyaannya adalah doa apa atau cara apa untuk menarik istri yang kabur
dengan laki-laki yang lain kan Mbak? Doa yang dipanjatkan hal biasa, kita bisa memakai doa-doa seperti yang diajarkan kepada guru-guru kita, guru spiritual atau ajaran-ajaran agama kita, bahwa namanya doa itu kan berbahasa apapun juga bisa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun bisa. Ya Allah, saya mohon semoga istri saya, suami saya bisa dipulangkan dengan cepat, itu kan bisa. Tapi apabila memulangkan yaitu seseorang yang mereka sudah kena gendam atau mereka sudah lupa ingatan, lupa kewajiban, maka itu spesial khusus Mbak, sehingga tidak hanya doa saja, ada beberapa rangkaian atau ritual-ritual yang pernah diwariskan kepada kita, warisan dari nenek moyang kita, sehingga untuk memulangkan orang yang minggat atau orang yang pergi membawa selingkuhannya, atau orang yang lari dari rumah, atau orang yang selingkuh, atau orang yang melupakan keluarganya, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus sungguh-sungguh, sehingga banyak rangkaian-rangkaian atau ritual-ritual atau permohonan-permohonan yang bersifat sarana dan prasarana atau syarat-syarat yang harus kita patuhi. Berbagai macam bentuk-bentuk yaitu penyajian yang mana ini nanti akan bisa untuk mendoakan kepada orang-orang yang kita tolong, atau bisa dipakai untuk mengajukan permohonan kepada Tuhan agar hal-hal tersebut bisa pulang atau orang-orang tersebut bisa pulang. Sebenarnya ada aturan-aturan dari nenek moyang kita, ada peraturan-peraturan atau cara-cara kiat-kiat yang diberikan nenek moyang kita agar pasangan kita bisa awet, agar pasangan kita bisa setia, agar pasangan kita tidak selingkuh. Ada juga diberikan kiat-kiat amalan mantra atau yang lain dari sesepuh bini sepuh atau dari guru kita atau dari adat istiadat kita, agar bagaimana istri atau suami kita yang minggat dari rumah karena perselingkuhan itu bisa dipulangkan dengan doa-doa, dengan cara-cara tertentu, tapi itu tidak dapat diucapkan di dalam media. Tata cara itu apabila kita sajikan, kita utarakan, kita uraikan di sini, nanti persepsinya kepada teman-teman yang tidak sepaham dengan kita nanti dianggap kita bertabrakan dengan aturan agama. Sehingga hal seperti itu harus kita tangani secara pribadi atau empat mata atau secara keluarga, sehingga ini berkaitan dengan permohonan kepada Tuhan dengan cara-cara tertentu, cara-cara yang tidak dapat disampaikan kepada kita semua. Tapi apabila Anda memohon agar suami Anda, istri Anda pergi, bisa Anda lakukan berdoa di tengah malam atau mandi tengah malam, kemudian sholat tahajud dan memohon, atau bisa juga setiap Anda bangun tidur, kemudian Anda mandi dan Anda sholat tahajud, kemudian Anda berdoa di tempat tidur, yaitu dengan memukul bantal 3 kali, ya Allah ya Rabbi, saya mohon semoga suami saya bisa pulang, bisa tidur bersama saya ini, istri saya, suami saya tidak akan bisa tidur tanpa berjejeran dengan saya. Saya mohon kaulasan Ibu Gusti Allah, mugi-mugi atau minta kaulasan Tuhan, semoga istri saya atau suami saya akan cepat pulang, mereka tidak kerasan dimanapun tanpa bersama saya. Itu dengan bacaan Fatihah, Bismillah, Fatihah dan sebagainya bisa ditambah seperti itu. Yang penting intinya dalam doa itu adalah suaminya darah pulang dan mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa bahagia kalau tidak bersama dengan pasangannya yang ada di tempat tidur ini, kemudian memukul bantal 3 kali, kemudian dia tidur. Setelah tidur, kemudian paginya bantalnya dibalik, kemudian dipukul lagi 3 kali. Ya Allah, pulangkan suami saya, istri saya pada siang hari ini, saya mohon sekejap bisa pulang atas rahmat, atas pemberian, atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga suami saya dengan doa ini mereka akan keterpater mulya yang ada di dalam hatinya, mereka tidak kerasan dan mereka akan pulang kepada rumahnya. Gitu, Mbak. Doa-doa sing secara langsung, Mbak. Tapi kalau doa-doa yang tidak dapat dijabarkan, nanti ada ritual-ritual tertentu atau ada syarat-syarat tertentu dan yang lebih dalam lagi, yang lebih rejek lagi atau lebih khusyuk lagi, karena banyak tata cara yang disajikan agar mereka akan bisa pulang dengan sadar dan tidak sadar, dan mereka akan kena ikatan yang mana mereka akan menyadari apa kesalahannya dan mereka insya Allah tidak akan berbuat seperti itu lagi. Tapi semua itu kembali kepada yaitu tata cara atau kiat ini merupakan hanya permohonan kepada Tuhan. Berhasil dan tidak tetap di kuasa Tuhan, sehingga manusia tidak bisa memastikan bahwa dengan cara ini pasti berhasil. Tidak. Yang penting kita berusaha. Insya Allah apabila sungguh-sungguh maka Tuhan akan menjabai, akan memberikan hasil kepada kita. Yang penting kita pasrah malah percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Dan kebiasaan-kebiasaan itu atau tata cara itu atau kiat-kiat tersebut banyak yang berhasil. Yang penting sungguh-sungguh dan percaya. Kita kembali, semua itu yang menolong bukan kita, yang menolong hanya Tuhan yang menciptakan kita ini, Mbak. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi, Mbak, dari saudara kita dari Madiun, bahwasanya dia memiliki satu usaha yaitu warung sate, tapi semakin lama semakin sepi, bahkan sering bangkrut, Mbak.
itu apakah usahanya dia itu diganggu orang? Itu bagian besar persepsi orang kan kayak gitu tuh Mbak. Ya, rata-rata setiap orang apabila usahanya bangkrut itu larinya menyalahkan orang sehingga curiga kepada orang. Padahal itu belum tentu diguna-guna orang. Namanya orang mengguna-guna itu tidak segampang yang kita pikirkan, bahwa tidak semua sesepuh atau praktisi bisa mengguna-guna itu loh. Tapi setiap orang yang usaha bangkrut pasti pikirannya diguna-guna orang. Sehingga mereka selalu berpijak ke situ, sehingga kita harus introspeksi diri bahwa dagangan ini tidak layu karena apa? Mungkin kita cemberut, mungkin dagangannya tidak enak, mungkin lokasinya kotor, atau mungkin bukanya toko tidak tepat, atau mungkin suasana yang segar, atau di dalam warung itu banyak anak-anak, atau Anda punya anak kecil sehingga yang ke warung itu jijik, dan banyak sekali permasalahan mereka tidak menghinggapi warung Anda. Sehingga yang pertama, kita jangan persepsi kepada hal yang buruk, tapi apabila Anda cemas, ya Anda coba saja berusaha misalkan menebarkan garam kepada ruang lingkup yang ada di toko itu, terus kemudian Anda bisa yaitu memakai lambang-lambang seperti bunga kerandil dan bunga Wijoyo Kusumo, kembang Wijoyo Kusumo dan kembang kerandil. Kemudian pada hari kelahiran atau hari Selasa Kliwon atau hari Jumat Legi, kembang itu dikasih minyak, kemudian dibungkus dengan kain yang berwarna putih, terus ditanam di depan rumah atau diletakkan di sekitar ruang itu dengan lambang kembang kerandil dan kembang Wijoyo Kusumo. Insya Allah kalau Tuhan meridhoi juga dimungkinkan bisa juga usaha Anda akan lambat laun akan menjadi bangkit. Hingga kita pakai lambang kembang Wijoyo Kusumo dan kita pakai lambang kembang kerandil sebanyak 3 atau 7, kemudian ditambah kembang Wijoyo Kusumo. Kemudian pada saat meletakkan atau pada saat menanam di hari Jumat Legi, kemudian ditanam di tengah malam dengan niatilah dengan baik, niatilah dengan berdoa kepada Tuhan. Semua itu hanya Tuhan yang akan mengabulkan. Lambang kembang kerandil dan kembang Wijoyo Kusumo itu hanya sebagai lambang permohonan saja, atau dapat dikatakan sastro jendro, artinya tulis ingkang tanpa papan wujude anggo samudana posak smito. Sehingga kembang itu bisa bicara karena dengan namanya kembang Wijoyo Kusumo, Wijoyo adalah kejayaan, Kusumo adalah kembang. Dengan cara itu maka toko Anda akan memandang, akan viral dan akan dikenang orang. Sehingga lambang-lambang itu juga tidak dapat dipastikan pasti berhasil, tapi kita hanya sebagai permohonan. Kadang-kadang juga berhasil, kadang-kadang juga tidak, tapi namanya usaha, tidak ada salahnya kita melintasi alam itu. Yang penting kita tidak menyembah jin dan setan, kita memohon langsung Sang Pencipta alam, Tuhan yang menciptakan jagat raya ini, agar Tuhan akan memberkati apa yang kita minta seperti itu. Kita kembali lagi ke pembahasan awal Mbak. Jadi ini menurut panjenengan kaum Rohingya ini sebaiknya apakah harus diterima dengan alasan kemanusiaan dan keagamaan, atau harus dipulangkan Mbak? Ini kebijakan menurut panjenengan ini gimana? Bagi saya, kita sebagai rakyat biasa, kita kembalikan kepada Wong Agung, artinya para pejabat kita, baik dari tingkat atas presiden hingga ke bawah sebagai aparat, yaitu Bapak Camat dan sebagainya. Sehingga kita kembalikan kepada aparat negara seperti Bapak DPR, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Kepala Desa, Camat dan sebagainya, bagaimana cara menyikapi apabila sudah dimusyawarahkan, ditentukan bahwa ini bangsa Rohingya ditolong untuk bertempat tinggal di Pulau Galang, ya nggak masalah, karena kita sebagai rakyat, kita hanya tuturi handayani kasus Sundroto, imati mangun kasus tuturi handayani. Sebagai rakyat kita hanya patuh kepada negara kita, sebagai rakyat kita harus patuh kepada negara kita, karena orang yang baik, orang yang yaitu menuruti atau patuh kepada negara kita. Sebagai warga negara, kita harus patuh pada peraturan negara agar negara kita mudah untuk mengatur rakyatnya. Sehingga apabila pemerintah memutuskan bangsa Rohingya bisa ditampung di Pulau Galang, tentu ada syarat-syarat banyak agar mereka tidak olah, mereka tidak mbalelo atau tidak makar, dan mereka tidak bisa menguasai tanah itu. Sehingga ada jeratan-jeratan hukum agar mereka tidak bisa menguasai yaitu tempat yang ditempati seperti Pulau Galang. Di samping itu juga dilarang keras untuk melecehkan negara, untuk menganiaya, memukul, memusuhi kepada orang pribumi, karena orang pribumi yang memberikan kehidupan, yang memberikan tempat tinggal. Ya kalau mereka orang Rohingya kemudian mereka berlaku semena-mena, mereka merasa diagungkan oleh para pejabat Indonesia, mereka merasa bahwa mereka dilindungi oleh PBB, kemudian mereka semaunya sendiri berani kepada pemerintah Indonesia, itu yang berbahaya sekali. Sehingga harus ada jeratan-jeratan hukum dan pasal agar si pengungsi orang Rohingya tidak mau atau tidak berkutik atau tidak berani menyayanginya atau melunjak kepada bangsa negara kita. Karena negara kita adalah negara yang bermartabat, negara kita adalah negara yang murah, negara kita negara yang toleransi, negara kita adalah negara yang beradab. Sehingga kita akan dilecehkan, tentu saja kita tidak boleh, kita membela tanah air mati-matian.
Sehingga jangan sampai kita menolong pengungsi yang akhirnya kita justru kena efek samping daripada pengungsi. Kita niatnya menolong, ternyata mereka justru akan berani kepada kita, lebih baik akan menguasai pulau yang diberikan itu. Sehingga rakyat pun juga tidak setuju apabila pulau itu diminta atau diberikan secara langsung. Tidak mungkin terjadi. Kalau mereka hanya mengungsi, insya Allah ada tanda-tanda atau ada sifat-sifat kerendahan hati kita memberikan tempat itu agar diduduki oleh bangsa Rohingya, agar mereka longgar untuk bernafas, agar mereka longgar untuk hidup, yang akhirnya mereka bisa menikmati di alam jagat raya ini. Setelah itu mereka juga digilir kepada negara-negara yang lain, misalkan negara Cina, Thailand, Korea, kemudian Jepang, Malaysia, Brunei dan sebagainya secara bergiliran, sehingga tidak hanya Indonesia saja yang kena yaitu tekanan daripada bangsa Rohingya yang kena dengan tanggung jawab dengan bangsa Rohingya. Itu yang paling penting tuh, Pak. Ya, sebenarnya saya sendiri juga bingung, Mbah. Mereka kan warga negara Myanmar. Kenapa kok pihak PBB itu tidak menekankan kepada negara Myanmar agar memaafkan atau memberikan tempat? Kenapa kok malah mereka itu justru membiarkan kaum Rohingya ini berkeliaran ke sana kemari mencari perlindungan yang tanpa tujuan yang pasti, Mbah? Karena Myanmar merasa benci sekali pada Rohingya pada saat perang antara Myanmar dengan negara Inggris, bahwa kaum Rohingya membela Inggris dan mereka menjajah negara Myanmar, sehingga dianggap bangsa Rohingya adalah penjajah, mereka dianggap musuh, mereka pasti ditimpar, tidak mau mereka ditempati, sehingga bangsa Rohingya malah justru dianiaya, justru akan dibunuh, akan disapu habis karena mereka dianggap penjajah atau dianggap sebagai benalu negara. Sehingga banyak sekali perilaku orang-orang Rohingya yang menyakiti bangsa Myanmar. Maka dengan sejenangnya bangsa Myanmar, akhirnya mereka juga diusir secara tidak hormat dan mereka tidak mungkin kembali. Apabila kembali maka mereka akan dimusnahkan, akan dibunuh, sehingga tidak mungkin bangsa Rohingya akan kembali kepada negara Myanmar karena benar-benar negara Myanmar tidak mau terlibat atau memberikan kehidupan kepada bangsa Rohingya. Dan jelas bangsa Rohingya akan mengayom kepada negara-negara yang lain seperti Malaysia, Brunei, Singapura, China, Taiwan, Korea dan sebagainya. Mereka yang disebut dengan negara ASEAN. Hingga disitulah letaknya bahwa kesalahannya Rohingya dulu, yaitu ikut serta, yaitu menjajah atau berperang kepada Myanmar, yang akhirnya bangsa Inggris meninggalkan tempat, akhirnya Myanmar sebagai tumpuan yang disirnakan. Ya teman-teman, jadi kita sebagai warga negara Indonesia tidak ada salahnya kita untuk unjuk pendapat. Kita juga sama-sama memiliki negara Indonesia ini. Jadi tentunya saya sama Mbah Kendil dan tentu teman-teman juga tidak rela apabila negara kita dijajah. Untuk itu, untuk perihal kaum Rohingya, kami sebagai rakyat biasa hanya bisa unjuk pendapat. Untuk keputusan terakhir tetap ada di tangan pemerintah, sehingga kami berharap apapun keputusannya nanti tidak memberatkan sebelah, melainkan benar-benar keputusan yang mengutamakan kedaulatan rakyat Indonesia, serta kita juga menuruti apa yang menjadi ketentuan dunia, bahwasanya kita harus melindungi warga negara dari manapun yang membutuhkan perlindungan. Mungkin Mbak Kendil ada tambahan lain, Mbak, sebelum kita tutup? Yang jelas tidak mungkin pulau sekecil manapun atau pulau manapun yang akan diberikan kepada bangsa asing, tidak mungkin pulau yang ada di Indonesia sekecil apapun akan diberikan kepada bangsa lain atau negara lain. Sehingga ibarat apabila pulau itu hilang, rawi-rawi rantas malang-malang buntung, akhirnya bangsa Indonesia berani mati, dapat dikatakan yaitu NKRI harga mati. Saya ulang lagi, dapat dikatakan NKRI harga mati, karena persatuan dan kesatuan merupakan cita-cita leluhur kita, tidak mungkin akan bisa dipecahkan, termasuk pulau itu juga tidak akan dipecahkan, tidak mungkin akan dijual dan tidak mungkin digadekan dan tidak mungkin diberikan kepada orang lain. Apabila kepulauan itu akan hilang, maka taruhannya adalah nyawa rakyat seluruh Indonesia. Cukup sekian teman-teman pendapat dari kami, semoga ini bisa menjadi referensi sekaligus hiburan bagi teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada salah kata, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nangge. Amin ya rabbal alamin.